Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat inspirasi, hafizakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan barakah ini Allah memberkahi juga keluarga kita. Dan tentunya keluarga adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa ternilai, tergantikan dengan apapun. Bahkan dalam kitab Manhaj Tarbiyah Islamiyah, Muhammad Qutb mengatakan, di dunia ini tidak ada satu wajihah lembaga yang paling istimewa, yang paling penting, melebihi pentingnya lembaga yang bernama keluarga. Untuk itu, pada episode yang lalu kita sudah mulai mengenal karakter istri kita, karakter perempuan itu seperti apa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang saksiyah al-mar'ah fil khitabil Qur'ani, bagaimana kepribadian seorang wanita di dalam Quran. Gitu ya. Jadi yang ada beberapa poin kepribadian wanita, dan yang pertama ini adalah ibadah. Wanita itu ternyata di dalam Quran dimunculkan, dipotret wanita itu adalah makhluk Allah yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Fas-salihat, wanita-wanita saleh itu adalah qanitat, yang taat. Ahli tafsir mengatakan qanitat ini taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rabb-nya. Yang kemudian salah satu implikasi dari taat kepada Rabb-nya juga adalah taat kepada suaminya. Jadi qanitat. Dan ulama mengatakan qanitat itu adalah wanita yang berdiri, selalu berdiri, bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, wanita itu digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan Rabb-nya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini memang sudah sangat saatnya mari pada para wanita, para istri, para ibu, para bunda untuk mengembalikan kepada defaultnya, pada sunnahnya. Sunnahnya wanita di sini adalah taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Yang kedua, al-hikmah wa ta'akul. Subhanallah. Subhanallah. Quran menggambarkan poin kedua. Seorang wanita itu ternyata wanita digambarkan itu adalah sosok yang hikmah, sangat bijaksana. Wa ta'akul, cerdas. Jadi bijaksana dan cerdas. Jadi kalau hari ini orang mengkaji tentang qawamah. Ya, qawamah milik laki-laki, kepemimpinan yang mengayomi, yang mendidik laki-laki. Tapi urusan kecerdasan itu ternyata ada juga wanita-wanita yang cerdas di dalam Al-Quran itu. Bahkan karakternya wanita itu cerdas. Gitu ya, hikmah. Hikmah itu bijaksana dan cerdas. Gitu ya. Itu dan yang walaupun nanti dalam hadis disebutkan mara'aitu min naqisatu aqlin wa din. Rasulullah mengatakan aku tidak melihat ya makhluk Allah yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Jadi di sini yang dimaksud dengan kurang agamanya karena memang wanita tidak sempurna, ada saat-saatnya mereka haid, mereka nifas. Yang dimaksud dengan kurang akal di sini bukan kecerdasannya yang kurang, tetapi naqisatu aqlin di sini adalah karena memang wanita, persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki. Sedangkan kecerdasan, Masya Allah, wanita sangat cerdas. Bahkan di dalam surat Saba itu disebutkan, itu Bilqis itu mengatakan ketika sedang musyawarah dengan para pejabat negara, Bilqis mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Subhanallah. Dia seorang ratu Saba Bilqis itu menganalisa, memberikan kesimpulan bahwasanya hati-hati memperlakukan seorang raja. Innal muluk, raja-raja itu, para penguasa itu, kalau masuk ke satu daerah, afsaduha, mereka berbuat kerusakan. Dan mereka menjadikan kemuliaan penduduk buminya menjadi hilang.
merendahkan, menjajah dan merendahkan. Maka kita harus hati-hati, kata Bilqis itu. Ya kan? Yang kemudian di akhir kisah Allah berikan kecerdasan kepada Bilqis ini. Dengan kecerdasan ini bisa berpikir, bisa mengkaji bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Sulaiman itu adalah agama yang benar. Pada akhirnya dia masuk Islam dengan kecerdasannya. Yang ketiga, wanita itu subhanallah, kuatul iman. Wanita itu punya kekuatan iman. Kalau dari segi fisik, oke, sudah kita bahas wanita lemah, lembut. Tapi dari sisi keimanan, lihat, ya, karakter di dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyebutkan bahwasanya wanita itu mereka kokoh keimanannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedua contoh yang harus diambil dalam keimanan ini adalah contoh kedua wanita yang beriman itu ternyata dia adalah Asyah bintu Muzahim, ya, istri dari Fir'aun itu. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya, itu wanita yang suci itu, ya, Asyah itu kemudian berdoa, ya, Rabbi ibni li baitan indaka fil jannah. Saking memilih keimanannya, dia milih disiksa oleh Fir'aun, mempertahankan keimanan. Ini sehingga kemudian Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, aku memilih keimanan, bangunkan rumah di dekatmu di surga, selamatkan aku dari Fir'aun. Asyah bintu Muzahim. Yang berikutnya adalah tahammul al-masyaq wal mata'ib. Lihatlah, wanita itu mereka mampu memikul kesulitan dan beban-beban. Jadi wahai para wanita, wahai para istri, lihatlah. Itu secara asal wanita itu lemah, tapi mereka sangat mampu untuk memikul beban. Bukankah wanita itu yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, itu kesulitan-kesulitan yang tidak mampu dilakukan oleh laki-laki, tapi wanita mampu melakukannya. Iya kan? Maka lihat, nanti pada peperangan Uhud, itu di dalam sejarah dikisahkan ketika muslimin sudah terdesak, apalagi dikabarkan Rasulullah meninggal, muslimin terdesak, seorang wanita bangkit. Wanita yang tugasnya mengobati dan memberikan makanan, minuman, logistik saja, tapi bangkit. Nusaibah namanya. Rasulullah kemudian mengatakan, ketika muslimin sudah lari, ketakutan oleh musuh, saya melihat seorang wanita yang kokoh, dia berada di depanku, mengayunkan pedang ke kiri dan ke kanan. Tiada lain, tiada bukan, dia seorang wanita. Nusaibah. Gitu ya. Jadi wanita, mereka mampu untuk memikul beban, memikul kesulitan-kesulitan. Yang kelima, al-i'tiraf bil haq. Wanita itu mengakui kebenaran. Quran itu begitu indah sekali. Kalau dia sudah dibuktikan dengan al-barahin, dengan bukti-bukti yang nyata, kalau dia salah, dia mengaku. Lihatlah dalam kisah Yusuf yang cukup panjang itu, yang pada akhirnya Zulaikha ketika dipanggil oleh raja dalam kisah terakhir sekali, kemudian disampaikan bukti-bukti, kemudian ya Zulaikha mengatakan, al-ana hasal haq, ana rawattuhu an nafsih, wa innahu laminas sadiqin. Hari ini kebenaran telah nampak. Ya, ana rawattuhu, akulah yang merayu Yusuf itu. Dia mengakui. Dan nanti di dalam kisah Israiliyat memang nanti Zulaikha beriman gitu ya. An-nafsi, ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Aku yang merayunya, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Jadi, wahai para wanita, kebenaran itu adalah nyata, maka bukan aib untuk mengakui kebenaran. Kalau kita punya salah, katakan salah. Ya, perbaiki kesalahan, berubah menjadi orang-orang yang berpijak pada kebenaran. Itulah bagian dari saksiyah mar'ah, kepribadian wanita di dalam Quran. Yang berikutnya al-kaid. Al-kaid ini tipu daya. Memang wanita punya tipu daya. Bahkan nanti dalam kisah Yusuf yang sangat panjang itu,
Siapa sih yang tidak tahan dengan ketampanan Yusuf? Yusuf yang dikatakan qad utiya syatral jamal, Yusuf yang Allah dalam hadis Rasulullah mengatakan Yusuf itu diberikan setengah ketampanan semesta, dimiliki oleh Yusuf. Sehingga bukan hanya Zulaikha nanti yang terpesona oleh Yusuf. Seluruh wanita di negeri itu, di Mesir pada waktu itu terpesona oleh ketampanan Yusuf, sehingga mereka mengatur rencana. Kemudian mereka mengatakan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat kuat. Maka wahai wanita, dirimu itu kadang-kadang ya disadari atau tidak melakukan tipu daya. Ada tipu daya. Ini yang kemudian wanita yang beriman harus dikokohkan. Ingat, kadang-kadang wanita melakukan tipu daya. Hindari. Jangan sampai wanita menjadi tipu daya yang kemudian memperdaya orang laki-laki yang beriman. Begitu ya. Sehingga memang nanti ada wanita menggunakan hijab, wanita defaultnya adalah di rumah. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan waqarna fi buyutikunna, wahai wanita tinggallah di rumah, karena keberadaanmu di luar itu idza kharaja nisa istasrafa syaitan. Wanita itu dengan keindahannya ini merupakan tipu daya tersendiri. Ya, diperindah oleh syaitan, laki-laki para pria akan tergoda oleh pesona keindahan wanita ini. Yang terakhir, wanita punya nusyuz. Nusyuz itu dalam fikih adalah bagaimana seorang istri itu mengabaikan kewajibannya. Istri itu menjadi wanita yang tidak taat ke suaminya. Itu nusyuz. Nusyuz. Sehingga, wahai para wanita, ini ada kalanya wanita nusyuz, maka hindarilah nusyuz. Nusyuz itu tidak taat, membangkang, meninggikan suara di depan suaminya. Maka wanita yang kokoh, yang beriman itu adalah wanita yang menenangkan, yang taat kepada suaminya. Maka kabar gembira itu diberikan oleh Jibril kepada Khadijah. Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang membawa makanan. Jika datang dia ke sini, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku, wahai Muhammad, kata Jibril. Berikan kabar gembira bibaitin min qasabin la sakhabin fiha wala nasabin. Berikan kabar gembira untuk Khadijah. Itu istana di surga min qasab, dari permata, la sakhab fiha wala nasab. Rumah, istana dari permata di surga yang tidak ada kebisingan, tidak bising, wala nasab, dan tidak ada kelelahan. Kenapa tidak ada kebisingan? Karena wanita, karena Khadijah dia taat ke suaminya, dia mendapatkan rumah yang tenang, tidak ada kebisingan. Karena di dunia dia tidak pernah meninggikan suara di depan suaminya. Ya, wala nasab, dan istana itu yang menenangkan, istana yang enak untuk istirahat, tidak ada kelelahan karena memang wanita sudah berlelah-lelah di dunia, mendidik anak-anaknya, mengurus suaminya. Maka di surga dia mendapatkan istana yang sangat nyaman, cocok untuk istirahat, tidak ada kelelahan di dalamnya. Program ini didukung oleh Tawaf Jawa Barat. Kreasi berbagi tiada henti. Mari kita dukung pembangunan Gedung Kutaf Al-Fatih Bandung Cikadut.